Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bud, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di hari ini adalah hari Idul Fitri, hari kemenangan, hari kembalinya kita ke bersih lagi. Alhamdulillah setelah kita menjalani ibadah puasa selama 30 hari penuh ya tahun ini, dan kita sudah terbiasa untuk menahan lapar, dahaga, dan emosi dan segala macam sensasi yang ada di dalam tubuh kita. Sebenarnya enggak ada sih. Untuk teman-teman yang masih ada, atau saya dulu yang 2 tahun yang lalu, dua puasa yang lalu masih mengalami, saya mengingat betul ketika itu yang terjadi adalah penurunan berat badan. Di tahun pertama saya menurun sekitar 6 kilo, tahun kedua kurang lebih lah hampir sama, sekitar 5 kiloan. Dan tahun ini hanya turun 3,5 kilo. Kurang sukses rupanya puasa saya ini. Harus idealnya itu kan 4 kilo kalau nggak salah. Kalau saya belum sembuh itu, belum pernah sakit itu, idealnya saya turun ketika puasa itu biasanya itu 4 kilo. Di tahun ini 3,5 kilo gitu. Artinya saya makannya masih terlalu banyak. Jadi saya masih kurang menahan diri dari lapar dan dahaga rupanya. Ya nanti diperbaiki lagi. Dan alhamdulillah setelah kita melatih lambung kita selama 30 hari, dan apa yang terjadi di hari pertama Lebaran ini, biasanya yang terjadi adalah baik-baik saja. Kalau yang baik-baik saja, kalau saya baik-baik saja. Tapi mungkin ada teman-teman yang merasakan kaget ya setelah mengikuti pola puasa selama 30 hari. Setelah itu pagi diajak sarapan, itu begah. Tadi saya sholat id, ngumpul-ngumpul dengan keluarga bareng-bareng semuanya. Saya tanyain satu persatu, saya survei teman saudara-saudara yang nggak punya sakit anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia itu saya tanya, apa yang dirasakan di hari pertama puasa? Nggak ada masalah. Ada beberapa yang normal, mereka mengalami sebah. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa untuk sarapan dan dia dipaksa untuk nyemil roti sama minum kopi atau minum teh, setelah itu ngerokok terus berangkat ke masjid. Mereka perutnya mengalami sebah. Ada beberapa yang mengalami sebah. Ada yang mengalami setelah makan, setelah sarapan itu jadinya lemes dan akhirnya tidur, ngantuk ya. Karena sudah terbiasa tidak ada makanan, begitu dikasih makanan, tidak dibuat gerak, akhirnya makanan tersebut mengajak kita untuk beristirahat, untuk tidur. Ada yang seperti itu. Jadi macam-macam ya, ada yang positif, ada juga yang negatif ya. Tapi intinya adalah saya yakin bahwa setelah 30 hari puasa tersebut kita mengalami sesuatu yang baik di lambung kita. Kita habis dibersihkan lambung kita dari banyaknya makanan yang biasa kita ngawur jamnya. Akhirnya kita makannya tertib. Minimal kita tertib di buka puasanya. Buka puasa kita sudah tertib, sahurnya apalagi ketika kita tertib juga sahurnya. Apa itu jam 1, jam 2, jam 3, atau mepet sekali setengah 4. Artinya kita memberikan tubuh kita, membiasakan tubuh kita untuk berpola makan yang tertib. Dan saya pastikan jika sampean tidak salah makan dan lain-lain, saya pastikan tubuh sampean akan membaik. Saya pastikan. Seperti saya yang sudah bilang normal ini ya, kalau yang terjadi di saya, tubuh ini jadi berenergik sekali. Tadi setelah sholat, begitu datang, karena rumah bude saya itu dekat, anak dan cucunya banyak, kita saling silaturahim. Setelah itu saya pergi ke rumah mertua saya, keluarga mertua saya juga rumahnya itu berjejer-jejer. Akhirnya kita juga silaturahim di sana. Begitu sudah selesai semua, saya pulang, masih ada tamu sebagian main-main ya, bercerita tentang apapun itu. Ada yang sepupu dari Jakarta, dari mana-mana itu sudah datang semua, kita ngobrol. Karena orang tua saya tinggal di rumah induk, jadi tempat persinggahan atau jujukan biasanya di tempat kami itu. Kita rame di situ sampai setelah zuhur. Mereka sudah pulang semua. Setelah pulang semua, rata-rata yang dilakukan adalah tidur. Adik saya tidur, 2 adik saya tidur, barusan bangun, dan sini saya sudah siap. Saya menunggu anak istri saya untuk bersiap untuk silaturahim ke Sidoarjo, luar kota dari daerah saya Bangil, sekitar 35 kiloan dari sini, dan nanti akan keliling di kakak-kakaknya ibu saya di Sidoarjo sana. Akan berkeliling, nanti pulang-pulang ke sini biasanya jam 10-11 langsung.
Apakah tanpa istirahat tidak ada masalah? Tidak ada masalah kalau buat saya. Tidak ada masalah sama sekali di dalam fisik tidak ada masalah, kalau di pikiran juga sama sekali tidak ada masalah karena sudah tidak ada anxiety disorder. Malah tadi ketemu dengan saudara saya sepupu saya yang ada di Jakarta, dia mengalami sedikit mental illness. Tadi kami berdiskusi tentang kenapa kok di Indonesia ini terlalu banyak sekali terdapat teman-teman yang sedang mental illness. Ada banyak diskusinya itu tadi, dan saya juga dapat ilmu baru, dan dia juga akhirnya saya kasih pengertian tentang anxiety disorder, psikosomatis itu imbasnya, dan dispepsia juga. Saya kasih keterangan tentang hal tersebut, akhirnya dia paham. Wah, kalau saya lagi nggak nyaman saya telepon sampean aja, katanya begitu, karena dia adik saya, adik sepupu saya. Jadi ada banyak kegiatan yang dilakukan di hari Lebaran pertama ini, dan semoga teman-teman mendapatkan kesehatan, juga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap diberikan kesabaran, kesadaran bahwa sakit dan harus dilawan, sabar dalam menghadapi sakit tersebut, dan akhirnya ikhlas. Ketika sampean sudah ikhlas, nanti sampean akhirnya membaik dengan sendirinya. Ya, artinya membaik dengan pertolongan Allah ya. Tapi sampean membaik seiring berjalannya waktu akan semakin membaik, semakin membaik, semakin membaik, dan akhirnya bisa hidup normal lagi seperti sedia kala. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.